Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini kami buat sebenarnya ingin merespon dari banyaknya dan maraknya terjadi kerusakan moral dan akhlak, khususnya di kampung saya. Buat teman-teman yang kita sekampung, ya, mungkin yang saya sampaikan ada berkaitan dengan Anda atau yang lainnya, yaitu sekarang marak terjadinya krisis akhlak dan moral di kampung saya, bahkan di kampung Anda pun mungkin sudah tidak heran lagi melihat anak-anak kecil, anak-anak SD merokok tepi jalan, anak-anak SMP udah ketangkap basah ngelem, anak-anak SMA udah mainannya udah obat-obatan terlarang. Bahkan kalau bolos itu, kalau zaman dulu bolos ya paling pergi makan ke kantin, atau bolosnya mungkin main PS gitu kan, main game. Nah sekarang anak-anak yang udah SMA itu bolosnya mainnya ke tempat yang nggak benar gitu. Mungkin Anda lebih tahu kalau Anda berasal dari kampung yang sama dengan saya gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini pertanyaan besar. Anak SD ngerokok tepi jalan udah nggak heran lagi. Anak SMP udah ngelem, udah ngerokok. Anak SMA udah ngelem, udah ngerokok, udah minum minuman yang terlarang, memakai obat-obatan terlarang, bahkan udah di luar batas normal yang sangat-sangat merugikan diri dia dan diri orang lain, juga orang tua. Hal ini adalah salah satu faktor merusak kehormatan keluarga, merusak kehormatan agama. Karena apa? Karena bagi Anda yang beragama Islam, pasti Anda sudah diajarkan sebagaimana mestinya bersikap sebagai seorang muslim gitu. Nah, lagi-lagi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu kurangnya pendidikan agama, kurangnya penekanan terhadap siswa atau terhadap anak sendiri, anak Anda, memahamkan mereka tentang agama. Itu agama Islam yang pastinya gitu. Hal ini bisa terjadi karena orang tuanya acuh tak acuh gitu. Anaknya sholat nggak sholat ya dibiarin, anaknya ngaji nggak ngaji ya dibiarin. Bahkan ada yang udah umur belasan tahun, 7, 18 gitu kan, 17, 18, 19, 20, 21, bahkan lebih daripada itu, sampai hari ini nggak kenal yang mana alif, yang mana ba gitu, nggak tahu doa iftitah, nggak tahu doa sujud. Artinya mereka nggak bisa ngaji, mereka nggak bisa sholat, otomatis ya kan. Nah, hal ini bisa terjadi tentu yang pertama ini disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, ya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, padahal kalau kita perhatikan, bahkan Anda harus mengakui bahwasanya terbentuknya kepribadian, terbentuknya karakter, terbentuknya pemikiran, pola pikir anak itu adalah dari lingkungan keluarga. Lain halnya bagi mereka yang mungkin dari kecil udah nggak punya keluarga, mungkin anak-anak yang di jalanan. Tapi Anda yang hari ini punya anak, atau Anda yang hari ini masih punya orang tua, atau Anda yang hari ini memiliki keluarga yang utuh di dalam rumah, tapi terjadinya kerusakan moral dan akhlak anak atau saudara Anda, itu salah satu penyebabnya adalah kurang perhatian Anda terhadap keluarga. Nah, hal ini bisa terjadi karena itu salah satunya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi yang pertama, barangkali mungkin orang tuanya yang nggak paham agama, atau orang tuanya nggak terlalu peduli dengan peraturan agama. Yang kedua, orang tuanya yang paham agama tapi tidak peduli dengan anaknya. Yang ketiga, orang tuanya yang paham agama, peduli dengan anaknya, tapi anaknya yang nggak bisa diajarin gitu. Bukan berarti kurang ajar, tapi nggak masuk ajar anaknya gitu. Hal inilah yang menyebabkan beberapa hal yang tadi kita sebutkan itu terjadi. Kita udah nggak heran lagi, bahkan bukan hal yang tabu ketika ada anak SMA, bahkan SMP hamil di luar nikah. Ya, kita lihat saja bagaimana pendidikannya di rumah, bagaimana lingkungannya di rumah seperti apa, lingkungan di sekitarnya seperti apa. Nah, hal inilah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan akhlak dan moral tadi. Tentu yang pertama bagi umat muslim adalah bagaimana caranya kita menekankan dan memberikan pemahaman yang cukup bagi anak
bagi keluarga kita tentang pentingnya memegang teguh peraturan atau hukum-hukum agama kita, yaitu agama Islam. Nah, dari ini mungkin barangkali sedikit demi sedikit kita mampu merubah, atau sedikit demi sedikit kita mampu mengurangi tingkat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, seperti anak kecil di bawah umur ngerokok, ngelem, minum minuman terlarang, obat-obatan, bahkan sudah terjadi perzinahan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari itu sebenarnya hari ini yang Anda sudah memiliki anak, terutama anaknya masih kecil, perhatikan sejak dini siapa teman anak Anda, seperti apa lingkungan di sekitar Anda, dan siapa saja orang-orang yang sering mempengaruhi anak Anda. Nah, hal ini adalah hal-hal yang mempengaruhi karakter, hal-hal yang mempengaruhi kepribadian, hal-hal yang mempengaruhi pola pikir anak Anda. Orang akan meniru seseorang yang dia kagumi, yang dia figurkan, gitu kan. Seperti misal kita melihat artis yang kita banggakan, kita senangi, kita sukai, kita figurkan, gitu, kita idolakan, sehingga kita meniru fashionnya, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, cara senyum bahkan, ya kan. Nah, hal ini juga yang harus kita perhatikan, siapa yang menjadi idola anak kita, gitu. Pastikan orang yang pertama yang menjadi idola anak kita adalah orang tua atau orang-orang yang berpengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari. Perhatikan, ya, harus menjadi perhatian kita adalah hal-hal yang tadi. Nah, dari itu kita mungkin dapat memperbaiki pola pikir, karakter, kepribadian yang sampai hari ini menjadi perhatian khusus bagi kita di lingkungan kita sehari-hari. Tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak memperhatikan hal ini, kalau kita tidak memperbaikinya mulai sekarang, 5 atau 3-4 tahun yang akan datang, 3-4 tahun ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti, apabila hari ini buruk pertemanannya, buruk pemikirannya, kurang baik, bahkan negatif terus, bisa jadi 3-4 tahun yang akan datang, hal ini akan menjadi parah. Tentu Anda tidak ingin melihat anak Anda menjadi seorang pecandu narkoba. Anda tidak ingin melihat anak Anda menjadi seorang pezina. Anda tidak ingin melihat keluarga Anda dijadikan bahan perzinahan dan lain sebagainya. Nah, dari itu perhatikan baik-baik siapa temannya, di mana tempat tinggalnya, dan siapa saja orang-orang yang berpengaruh terhadap dia. Ingat, yang pertama tadi, berikan pemahaman yang cukup bagi dia tentang agama. Yang kedua, perhatikan siapa temannya dan jadikanlah idola bagi dia itu orang-orang yang berpengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari. Ini hal yang sangat mendasar dan masih banyak hal-hal yang lain yang saya rasa Anda lebih tahu, dan dari saya cukup sampai di sini. Kayak lagu ya, cukup sampai dari saya hanya ini. Terima kasih udah nonton. Dan video ini sebenarnya sengaja dibuat untuk teman-teman atau orang-orang di kampung saya. Saya nggak nyebutin di mana, takutnya dijadikan permasalahan. Cukup Anda yang ngerasa sekampung sama saya aja yang mungkin bisa ngerespon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.